Kartu Prakerja adalah bentuk komitmen pemerintah Indonesia untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ditujukan kepada mereka yang belum memiliki pekerjaan ataupun mereka yang sedang meningkatkan kompetensinya. Kartu ini adalah bentuk komitmen pemerintah melalui 3 kementerian, yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Perekonomian, serta Kementerian Ketenagakerjaan. Pada penelitian kali ini, kami melakukan penelitian dengan menggunakan metode content analysis, yaitu dengan cara mencari data menggunakan data realisasi anggaran dan penerima kartu dana prakerja pada laporan keuangan tahun 2020 dan tahun 2021. Untuk biaya program Kartu Prakerja, kami mengkategorikan menjadi 2 jenis biaya, yaitu biaya tetap dan juga biaya variabel, di mana biaya tetap ini tidak berhubungan secara langsung dengan penambahan penerima manfaat program Kartu Prakerja. Biaya ini dapat terdiri dari biaya administrasi, biaya pengelolaan konten, biaya pengelolaan server, dan juga biaya pembuatan konten di program Kartu Prakerja. Sedangkan biaya variabel terdiri dari insentif program Kartu Prakerja yang diberikan selama 4 bulan yang nilainya Rp2.400.000, dan juga biaya ini terdiri juga dari biaya insentif survei evaluasi dengan nilai Rp150.000, sehingga total biaya variabelnya adalah Rp2.550.000 untuk setiap penerima manfaat program Kartu Prakerja. Untuk melihat perilaku variabel, kami melakukan pendekatan untuk menghitung reaksi variabel dependen ketika terjadi perubahan dalam variabel independen dengan dapat dijelaskan sebagai gambar berikut. Pertama-tama, kami melakukan perhitungan persamaan linear untuk tahun 2020 dalam rangka mencari fixed cost di tahun 2020. Dan setelah kami melakukan perhitungan, didapatkan nilai fixed cost tahun 2020 adalah sebesar 3,972 triliun. Setelah kami melakukan fixed cost pada tahun 2020, kami melakukan perhitungan untuk mencari fixed cost di tahun 2021 dengan perhitungan sebagaimana berikut. Dan setelah kita lihat, fixed cost di tahun 2021 menunjukkan angka 2,907 triliun, di mana hal ini mendapatkan atensi, di mana fixed cost ini mengalami penurunan sebesar 1 triliun dalam tahun 2020 ke 2021. Setelah kita melakukan perhitungan untuk mengetahui fixed cost di tahun 2020 dan 2021, kita akan melakukan perhitungan terhadap average fixed cost sebagaimana gambar berikut. Di mana kita mengetahui bahwa average fixed cost-nya adalah 3,44 triliun. Sehingga dapat disimpulkan model matematika untuk dana kartu prakerja adalah sebagai berikut. Di mana total cost sama dengan 3,44 triliun ditambah 2.550.000 Q, di mana Q adalah jumlah penerima manfaat kartu prakerja. Untuk mencari tahu jumlah penerima manfaat di tahun 2025, kami melakukan pendekatan exponential growth, di mana kami melihat adanya kenaikan sebesar 7,5% jumlah penerima manfaat dari tahun 2020 ke 2021. Jumlah ini akan kami proyeksikan sehingga kami mendapatkan jumlah penerima manfaat sebesar 8.039.313 penerima manfaat di tahun 2025. Dan menggunakan model matematika ekonomi yang telah kami buat, kami memproyeksikan bahwa pemerintah membutuhkan biaya sebesar 23,94 triliun untuk program dana kartu prakerja di tahun 2025. Adapun model matematika yang telah kami formulasikan masih memiliki keterbatasan, yaitu kami masih menggunakan pendekatan persamaan linear dan belum menggunakan penelusuran perhitungan biaya secara spesifik dikarenakan keterbatasan waktu dan data yang tersedia, sehingga masih diperlukan penelusuran serta pendalaman lebih lanjut terkait dengan komponen biaya tetap dan biaya variabel dari dana kartu prakerja dalam penelitian selanjutnya. Ya, kesimpulan dari penelitian ini yang pertama adalah setiap satu orang penerima manfaat akan menerima sebesar 2.550.000 dan biaya tetap yang dibutuhkan adalah senilai 3,4 triliun. Lalu kesimpulan yang kedua adalah untuk forecasting pada tahun 2025 diperkirakan penerima jumlah program dana prakerja senilai 8 juta orang dan total biaya yang dibutuhkan adalah 23,9 triliun. Cukup sekian paparan dari kami mengenai penelitian terhadap forecasting modeling APBN terkait dengan dana program Kartu Prakerja. Saya Bintang Adi Pratama. Saya Andreas Pascal Ginting. Saya Azhar Sidki.
Tapi sebelum kita tutup, ada baiknya kita mengucapkan sebuah pantun terlebih dahulu. Pergi melihat burung cendrawasih. Burung cendrawasih ada di kota Balikpapan. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih dan cukup sekian. Mat Ekomania, mantap!